Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat ya. Berjumpa kembali dengan saya Liliana dari Makassar. Hari ini saya mau men-sharingkan permenungan saya tentang tokoh Yunus yang diambil dari Yunus bab 1 sampai dengan bab 3. Membesarkan anak remaja merupakan fase yang paling sulit dan terpanjang di dalam hidup orang tua. Mengapa saya katakan demikian? Sebab selama fase tersebut, ada banyak hal kompleks yang bakal terjadi hingga membuat para orang tua di luar sana acap kali itu geleng-geleng kepala. Bahkan perselisihan antara keduanya sering tidak terelakkan. Seperti yang dialami oleh orang tua murid saya yang saya didik selama 23 tahun yang lalu. Berulang-ulang orang tuanya mengeluh kalau anaknya susah diomongin. Mereka meminta agar anaknya itu jangan selalu pulang malam dan juga jangan suka ngebut-ngebutan. Tetapi rupanya tidak pernah dihiraukan. Bahkan yang terjadi itu adalah perdebatan mulut yang membuat orang tuanya sakit hati. Orang tuanya seringkali berkata kepada saya bahwa anaknya itu tidak taat pada perintahnya. Sampai suatu hari terjadi kecelakaan yang tidak dapat terelakkan, di mana mobil sang anak itu akhirnya terbalik akibat ngebut, hingga menyebabkan anak itu tidak sadar selama berhari-hari. Saat itu semua keluarganya sudah putus harapan. Dokter pun tidak dapat berbuat banyak. Namun akhirnya singkat cerita, anak ini siuman, walaupun harus mengalami gegar otak yang cukup parah. Namun dia tetap hidup dan dinyatakan bisa sembuh dari gegar otaknya. Ternyata Tuhan masih sayang dan memberikan kehidupan pada anak ini karena permohonan doa orang tuanya yang tidak pernah putus agar anaknya dapat sembuh. Dan sekarang anak ini telah berkeluarga, keluarganya sangat diberkati dan mereka sangat mencintai Tuhan. Demikian juga halnya dengan kisah Yunus. Siapa sih yang tidak kenal sosok Yunus? Kisah ketidaktaatan Yunus pada perintah Tuhan itu membuatnya harus masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari. Di Yunus bab 1 ayat 1 sampai dengan 2, kita dapat membaca bagaimana Yunus mengabaikan perintah Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Kita tahu bahwa kota Niniwe itu adalah sebuah kota yang besar, namun penduduknya sebagian besar adalah orang-orang jahat dan mereka tidak mengenal Tuhan serta tidak menyembah Tuhan. Akan tetapi karena kekerasan hatinya, Yunus malah melarikan diri dari panggilan Tuhan dan pergi ke Tarsis. Ia berpikir, kalau saja ia bisa keluar dari Israel, maka ia akan lolos dari Tuhan. Namun Tuhan memberikan pelajaran kepada Yunus dengan mendatangkan angin keras yang meniup dan mengombang-ambingkan kapal itu, sehingga kapal itu hampir tenggelam. Ketakutan dahsyat pun terjadi di kapal itu. Segala upaya untuk mengatasi badai besar ditempuh, sampai pada perintah untuk memanggil Allah mereka memohon pertolongannya. Dan uniknya cara-cara mistik pun ditempuh dengan cara membuang undi seperti terdapat di dalam Yunus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Dan saat itu nama Yunuslah yang kena. Lalu mereka melemparkan Yunus ke dalam laut dan badai pun berhenti mengamuk. Saat Yunus dilemparkan ke laut, ia tidak mati di dalam laut sebab Tuhan memerintahkan seekor ikan yang sangat besar, yaitu ikan paus, supaya menelan Yunus. Tentu saja Tuhan tidak serta-merta menghabisi nyawa Yunus pada saat itu juga. Walaupun kita tahu Tuhan bisa melakukannya. Tapi karena sifat Tuhan yang maha sabar, maka Yunus diberi kesempatan untuk tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan pun Yunus tidak dapat bebas menuruti kemauannya sendiri. Yunus hanya bisa berefleksi,
menyadari akan segala dosanya, menyesal, dan bertobat. Atas penentuan Tuhan, akhirnya Yunus mau taat, menggenapi panggilan dan pengutusan Tuhan yang kedua kalinya untuk pergi ke Niniwe. Hingga kita tahu akhirnya penduduk Niniwe bertobat. Dari kisah di atas, kadangkala kita sama seperti Yunus, yang keras kepala, tidak menaati Tuhan, dan lari dari tanggung jawab. Namun kita dapat belajar dan mengambil hikmah dari kejadian Yunus tersebut. Di antaranya, yang pertama, dikala kita lari dari tanggung jawab dan tugas kita, maka selalu ada konsekuensi. Dan konsekuensi itu bukan hanya pada diri kita sendiri, melainkan juga terjadi pada orang lain. Seperti contoh murid saya yang ngebut-ngebutan pada saat itu dan diakhiri dengan kecelakaan. Konsekuensi yang terjadi itu bukan pada dirinya sendiri, tetapi juga melibatkan seluruh keluarganya. Yang kedua, di dalam kekelaman hidup selalu ada titik terang. Jika hati kita sungguh bergantung kepadanya, mengandalkannya, serta memohon pertolongannya, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita dan tidak akan pernah habis rahmat-Nya. Walaupun terkadang kita tidak setia, namun Ia tetap setia hadir dalam hidup kita. Tuhan mau memakai kita sebagai alat untuk menyatakan kasih-Nya. Yang ketiga, saat melakukan kesalahan atau dosa, maka kita harus cepat menyadari akan kesalahan kita dan cepat berbalik kepada Tuhan untuk bertobat. Dari kejadian kisah Yunus, kita dapat perhatikan bahwa bagaimana Tuhan berkuasa mutlak atas ciptaannya, dan Tuhan itu Maha Penyayang dan Pengampun serta panjang sabar. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, langkah yang harus diambil adalah perlunya koreksi diri kita untuk melakukan retreat kehidupan. Sebab retreat kehidupan diperlukan untuk mengevaluasi ketaatan kita dan mengikuti Tuhan. Contoh misalnya, kita bisa melakukan meditasi saat sebelum tidur, seperti merenungkan apa yang telah saya perbuat sepanjang hari ini. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan, atau malah sebaliknya? Mengingat perbuatan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, meminta pengampunan pada Tuhan atas segala kelalaian yang telah kita perbuat, serta mengucap syukur buat kebaikannya dengan dilandasi sikap hati yang benar. Nah, apakah kita sudah melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab atau kita malah lari dari apa yang seharusnya? Jika kita dipercaya Tuhan untuk melayaninya, mari kita lakukan dengan setia dan penuh tanggung jawab, karena tidak semua orang beroleh kesempatan yang sama. Demikian tokoh renungan Yunus ini yang dapat saya sharingkan. Kiranya dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.